Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan kita kali ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kita sekalian, keluarga, anak-anak, cucu-cucu kita sekalian, sampai cucu pada hari kiamat nanti senantiasa dikaruniai Allah Ta'ala kecerdasan, dikaruniai Allah Ta'ala ingatan yang kuat, dan dikaruniai Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, sebagaimana kecerdasan, ingatan kuat, dan ilmu yang bermanfaat yang dikaruniakan Allah kepada Imam Nawawi yang saat ini kitabnya kita pelajari bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kemarin sampai kepada wa qad sannafal ulama radhiyallahu anhum. Itu yang terakhir. Wa qad sannafalan teman-teman wis nganggit sapa al ulama pira-pira ulama radhiyallahu anhum, radhiya kang ridani sapa Allah Gusti Allah anhum saka dene ulama fi hadzal babi ing dalem iki bab, yaitu bab 40 hadis yang kemarin man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang menghafalkan hadis Rasulullah, besok pada hari berbangkit akan dibangkitkan Allah Ta'ala di dalam rombongan para fuqaha dan para ulama. Itu hadisnya. Mala yuso maing barang la yuso kang ora kena den etung minal musannafati saka dene pira-pira penyusun atau pengarang. Lah ini pada pertemuan kemarin yang akhir tentang musannaf dan muallif, ada salah ucap kemarin bahwa penyusunan kitab itu ada yang disebut sonnafa, ada yang disebut ta'lif. Nah, sonnafa itu menyusun kitab, akan tetapi tidak menggunakan referensi kitab-kitab yang lain, murni dari hatinya dan pikirannya. Rupanya hati beliau itu, hati yang menyusun itu benar-benar dijadikan Allah Ta'ala alat untuk menyampaikan perintah dan larangan Allah Ta'ala serta Rasulnya, sehingga melalui pikiran dan hatinya cukup beliau menulis. Lah orangnya disebut musannaf, tapi jarang. Yang banyak itu ta'lif. Nah, ta'lif itu ialah menyusun kitab kemudian menggunakan referensi lain, mengambil dari sumber sana sumber sini kemudian dikumpulkan jadilah kitab. Oleh karena itu di tengah-tengah kitab, biasanya di tengah-tengah halaman itu ada tulisan ta'lif.
ta alif hamzah lam fa. Orangnya disebut mu'allif. Kalau sonnafa orangnya disebut musonnef. Oleh karenanya tinggal di situ tulisan ta'alif, maka kiai ustadz mau mengajar di pondok itu mesti beliau mengatakan qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala, itu kalau ta'alif. Beliau akan mengatakan qolal musannifu rahimahullahu ta'ala, itu kalau memang kitab itu sonnafa. Itu yang kemarin. Nah selanjutnya sekarang fa awwalu man utawi mongko utawi kawitane wong alim tuhu kang ngeweruhi sapa ingsun hu ing man sonnafa kang nyusun sapa man fihi ing dalem hadzal bab tentang hadis 40. Nah yang kami ketahui ulama-ulama yang menyusun kitab jumlahnya hadis 40 berdasarkan hadis di atas itu adalah Abdullah ibnil Mubarak, Abdullah bin Mubarak, summa Muhammad bin Aslamat at-Tusiyu al-alimu ar-Rabbani. Maka kemudian Muhammad bin Aslam at-Tusi al-alim ar-Rabbani. Summal Hasan bin Sufyan an-Nasaiyu. Kemudian Hasan bin Sufyan an-Nasai. Wa Abu Bakr al-Ajuriyu dan Abu Bakar al-Ajuriyu. Wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim al-Asfihaniyu. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfihani. Kemudian wa Daruqutniyu lan Imam Daruqutni. Wal Hakimu lan Imam Hakim. Wa Abu Nuaimin lan Imam Abu Nuaim. Wa Abu Abdurrahman As-Sulami lan Abu Abdurrahman As-Sulami. Wa Abu Sa'idil Maliniyu lan Abu Sa'id Al-Malini. Wa Abu Usman As-Sabuniyu dan Abu Usman As-Sabuni. Wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansariyu dan Abdullah bin Muhammad Al-Ansari. Wa Abu Bakrin Al-Baihaqiyyu dan Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Wa khalaiqu lan pira-pira tokoh-tokoh la yukhsauna kang ora kena den itung meneh minal mutaqaddimina saka dene pira-pira ulama mutaqaddimin wal mutaakhirina lan saka dene ulama-ulama mutaakhirin. Jadi setelah tahu ada hadis itu yang kemarin dikatakan bahwa hadis itu sepakat hadis dhaif. Walaupun demikian karena ittafaqul ulama ala jawazil amali bil haditsi dhaifi fi fadailil a'mal. Ulama sepakat enggak apa-apa melaksanakan hadis dhaif kalau memang untuk keutamaan amal atau fadailul amal, asal tidak dipakai untuk menetapkan hukum halal dan haram atau akidah. Itu. Jadi ulama-ulama itu yang kita sebutkan tadi berlomba-lomba menyusun kitab yang isinya itu isinya hadis 40. Walaupun yang dipakai dasar itu hadis dhaif. Karena ya tadi itu kesepakatan ulama, ya walaupun ada ya ulama yang tidak mau juga hadis dhaif itu. Tapi banyak ulama juga yang memperkenankan melaksanakan hadis dhaif asal tidak terlalu dhaif dan asal tidak digunakan untuk menentukan halal haram dan asal tidak digunakan untuk tentang akidah. Bahkan ada ya ustadz atau mubaligh atau ulama itu yang mengatakan bahwa memberikan saran, memberikan fatwa kepada orang lain dengan hadis dhaif itu akan lebih baik ketimbang memberikan fatwa kepada orang lain menggunakan pendapat kita sendiri. Ada yang begitu. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa justru muridnya Ibnu Taimiyah sendiri, misalnya seperti Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir itu
tidak kurang dari 100 hadis dhaif yang digunakan. Ya apalagi di kitab Ihya Ulumiddin. Itu banyak hadis-hadis, tentunya hadis-hadis itu li fadhailil a'mal. Wa khalaiqu lan para tokoh-tokoh selain yang kita sebutkan nanti, para tokoh-tokoh ahli hadis la yusauna kan ora kena dihitung, sudah banyak sekali baik dari ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Ulama mutaqaddimin itu kriterianya gimana? Atau ulama mutaakhirin itu juga kriterianya gimana? Ulama mutaqaddimin itu ulama-ulama yang masa hidupnya itu pada abad 2 Hijriah dan 3 Hijriah. Lebih dari itu sudah masuk ulama mutaakhirin. Jadi kalau sudah lebih dari abad ketiga itu termasuk ulama mutaakhirin. Jadi misalnya begini. Seperti Imam Ahmad bin Hambal, ini termasuk mutaqaddimin. Jadi ulama-ulama yang hidupnya pada abad ketiga Hijriah, tidak lebih dari itu. Beliau lahir tahun 164 sampai 241 Hijriah. Ini masuk abad ketiga. Imam Bukhari juga begitu, lahir 194, meninggalnya wafatnya 256 Hijriah. Yang ketiga Imam Muslim juga begitu. Imam Muslim itu lahir 220, wafatnya 261 Hijriah. Imam Nasai ini lahir pada tahun 215 Hijriah dan wafat 303 Hijriah. Lah ini sudah lebih dari 300, ini sudah masuk kelompok mutaakhirin ya. Tapi ya lebih dari 3 tahun. Itu kalau menurut Az-Zahabi. Kemudian Imam Abu Dawud lahir 202, wafatnya 276. Imam At-Tirmidzi lahir 209, wafatnya 269. Jadi usianya sudah sekitar 60 ya. Kemudian Imam Ibnu Majah lahir 202, meninggalnya atau wafatnya tahun 279. Itu yang mutaqaddimin karena memang tidak keluar dari abad ketiga. Lalu imam hadis atau ulama mutaakhirin itu ialah ulama-ulama yang masa hidupnya pada abad keempat Hijriah dan seterusnya. Seperti misalnya Imam Hakim. Imam Hakim itu lahir tahun 359, wafatnya tahun 405. Ad-Daruqutni wafatnya 385 Hijriah. Tidak ketahui tanggal atau tahun lahirnya. Ibnu Hibban juga begitu. Wafatnya tahun 354. At-Tabrani wafatnya tahun 360. Kemudian kalau kita ingin tahu perbandingan antara imam-imam itu dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim, misalnya Imam Abu Hanifah ini ulama mazhab 4 yang tertua ya. Nah, tertua. Imam Abu Hanifah itu lahir pada tahun 80 Hijriah, wafatnya tahun 150 Hijriah. Jadi beliau usianya 70 tahun. Kemudian Imam Malik 70 tahun. Di mana tahun wafatnya Imam Abu Hanifah itu adalah tahun lahirnya Imam Syafi'i. Sekali lagi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya,
itu tahun lahirnya Imam Syafi'i. Tahun lahirnya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik yang lahir tahun 93 Hijriah, wafatnya tahun 179. Jadi usianya sekitar 86 tahun. Imam Malik ini masih menangi atau sezaman dengan Abu Hanifah itu sekitar selama 57 tahun. Ya, 57 tahun sezaman. Yang Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafatnya 204 Hijriah. Usianya sekitar 54 tahun. Lah Imam Syafi'i ini masih menangi atau sezaman sekitar 29 tahun ya dengan salah satu gurunya yaitu Imam Malik. Jadi masih ada 29 tahun. Makanya kalau dikatakan salah satu gurunya ya karena gurunya tidak hanya Imam Malik sendiri, ada Imam siapa? Ibnu Uyainah terus dan lain-lain gitu. Kemudian Imam Ahmad itu Imam Hambali dulu ya. Itu lahir tahun 164 dan wafatnya 241 Hijriah, usianya 77 tahun. Imam Ahmad ini pernah sezaman dengan Imam Syafi'i selama 40 tahun. Jadi masih menangi zamannya itu masih menangi itu. Lalu Imam Bukhari bagaimana? Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i pernah sezaman sekitar 10 tahun. Dan Imam Bukhari ini bermadzhab kepada Imam Syafi'i. Imam Muslim dengan Imam Syafi'i tidak pernah sezaman. Bahwa tahun wafatnya Imam Syafi'i adalah tahun lahirnya Imam Muslim. Jadi Imam Muslim itu lahirnya tahun 204 ya, 204. Wafatnya Imam Syafi'i juga 204. Kemudian wafatnya Imam Muslim 261. Jadi usianya Imam Muslim itu sekitar 57. Imam Bukhari usianya sekitar 62 tahun. Itulah diantara masa-masa atau ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang dahulu dan ulama yang baru kemudian. Tuh. Maka jangan heran ketika membaca kitab-kitabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu tidak menyebutkan hadis Bukhari, Muslim karena memang beliau belum dewasa. Ya, Imam Muslim malah belum lahir gitu loh. Itu. Selanjutnya waqad istakhartu lan teman-teman istikhara sapa ingsun. Allah ing Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah taala fi jam'i arba'ina hadisan ing dalem ngumpulake arba'ina 40 apane hadise iktidaan krana mengikuti jejak biha ulail a'immati kelawan mengkono-mengkono pira-pira imam al-a'lami kang alim-alim kabeh mau wa hufadzil islami lan para penghafal hadis. Kemudian setelah tahu itu Imam Nawawi lalu istikhara, minta petunjuk kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala. Beliau itu ingin mengumpulkan 40 hadis juga, mengikuti jejak ulama-ulama yang terdahulu. Karena apa? Waqad ittafaqa lan teman-teman sepakat sapa ulama pira-pira ulama ala jawazil amali ing atase kewenangane, ing atase diperbolehkannya bil hadis dhaifi kelawan hadis dhaif fi fadail amali ing dalem masalah fadailul amal. Berdasarkan itu maka kemudian Imam Nawawi juga mengikuti jejak ulama tersebut.
Walaupun demikian gitu ya, tidak hanya itu yang sebagai dasar Imam Nawawi menyusun kitab Arba'in Nawawi, tapi wa ma'ahadza lan sertane iki falaisa mongko ora ana iktimadi tetanggenan sapa ingsun ala hadzal hadisi ing dalam iki hadis. Jadi tidak hanya berdasarkan hadis yang dhaif tadi itu Imam Nawawi menyusun kitab Arba'in Nawawi. Itu selain itu ada lagi yang digunakan Imam Nawawi sebagai dasar menyusun kitab Arba'in Nawawi. Misalnya begini, balik ala qouli tetap ing atase dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Rasul wassalam lan paring keselamatan fil ahadisi sahihati ing dalam pira-pira hadis sahih. Jadi sekali lagi Imam Nawawi dalam menyusun kitab Arba'in Nawawi ini di samping berdasarkan hadis-hadis yang digunakan para ulama terdahulu, beliau tidak cukup itu tapi masih juga menggunakan hadis sahih. Liu baligha supaya nyampeake sapa syahidu wong kang nyekseni, wong kang hadir, wong kang ikut mempelajari mingkum saka dene sira kabeh al-ghaiba ing wong kang ora ngerti utawa ing wong kang ora hadir ing dalam mempelajari kitab Arba'in Nawawi. Cukup sampai di situ karena waktunya sudah habis. Marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wa billahil hidayah taufik wa annal fadla biyadillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.